Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Iya. Salah satu orang penting di Partai Demokrat, namanya Andi Arief, memang dikenal hobi bikin sensasi yang berbau halusinasi. Dari mulai nyabu, kepergok dengan wanita lain di sebuah hotel, ditahan polisi, sampai mengaku menerima uang hasil korupsi. Tapi anehnya, nggak pernah dapat sanksi dari partainya. Justru dapat jabatan sangat strategis, yaitu Ketua Bapilu. Kok kayak gini partainya ya? Padahal dulu Andi Arief ini masuk kategori aktivis yang disegani. Masuk dalam kelompok anak muda yang punya dedikasi dan juga idealisme. Kawan seangkatannya seperti Budiman Sujatmiko atau mungkin Pius, mapan dan mantap di partai masing-masing. Dan nggak bikin ulah yang memalukan partai. Tapi Andi Arief ini beda, ribet melulu. Ya, saya tidak tahu apakah Andi Arief sudah kelar dengan narkoba jenis sabu atau belum. Tapi memang sekali lagi perilakunya, ucapannya, update statusnya membuat kita berpikir dan menduga jangan-jangan kader kesayangan SBY ini masih make. Soalnya omongannya ngelantur melulu. Cuitannya kayak apa ya? Kayak orang yang nggak seimbang gitu. Pernyataannya sering memalukan partainya. Belum lama dia punya statement soal khayalan kecurangan pemilu 2024. Pemilu yang mulai aja belum itu sudah dibilang curang. Ini kalau nggak karena gangguan konsentrasi tingkat tinggi, bisa jadi karena gangguan zat-zat kimia tertentu. Sebab halusinasinya kejauhan. Masih 2 tahun lagi sudah diramal. Kalau mau ramal itu ya AHY lah diramal. Kira-kira akan bersanding dengan siapa? Nggak ada kan? Ngapain ngurusin hal yang bukan urusannya? Seperti ketika Andi Arief mengomentari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kemarin. Dengan santainya seolah nggak merasa bersalah. Andi Arief bilang kalau Sekjen PDI Perjuangan itu tindakannya mirip tokoh komunis DN Aidit katanya. Jadi setelah Andi Arief halu ke 2 tahun ke depan saat Pilpres, mendadak halu lagi tapi ke masa silam waktu PKI memberontak. Ini otaknya Andi Arief ini memang nggak bisa ya tenang di masa yang sekarang gitu. Saya juga sebenarnya kasihan sama Andi Arief. Sama dengan yang lain mungkin. Sebelum masuk Partai Demokrat, setidaknya dia punya idealisme. Tapi kemudian Partai Demokrat seolah telah merusak sehingga nilai-nilai kemanusiaan pun menjadi kering. Dan Andi Arief begitu mudahnya memfitnah tanpa bukti, tanpa fakta. Ini yang saya khawatirkan. Jangan-jangan Andi Arief memang belum sehat 100%. Masih perlu perhatian khusus. Apakah kemudian Demokrat telah menjadikan Andi Arief gelap mata dan tumpul argumentasinya? Kok omongannya murah dan receh banget? Nggak terlihat pintar dan khas seorang aktivis. Bayangkan. Betapa malunya Demokrat seharusnya ketika kadernya selengean di partai yang terkenal dengan sopan santunnya yang meski cuma pencitraan. Ya, sementara dengan berbagai perilaku yang mencoreng citra Demokrat seperti dengan kasus sabunya, tinggal dengan perempuan di hotel yang bukan istrinya, serta menerima aliran dana korupsi 50 juta. Pertanyaan saya, kenapa SBY sepertinya tidak berdaya? Kenapa Andi Arief yang menjadi benalu politik Demokrat dan hanya didiamkan saja oleh SBY apalagi AHY? Aneh bukan? Apakah Andi Arief telah memegang kartu SBY? Ini kenapa jadi pada main kartu? Saya membayangkan ya, kader partai seperti Andi Arief ini bisa saja membuat kader lain yang lurus di Demokrat akan muak. Karena capek-capek Demokrat bangkit dari keterpurukan kok dihantam lagi oleh pengurus pusatnya sendiri. Kan jadi bonyok. Bisa saja kemudian kader lain akan kasih ultimatum ke SBY dan AHY. Bisa saja loh. Bisa saja kader lain akan memberikan pilihan seperti misalnya gini. Sekiranya Andi Arief
yang nyata-nyata merugikan citra Demokrat masih saja dipertahankan oleh SBY dan AHY, artinya keluarga SBY tersandera oleh Andi Arief. Dan itu bisa membuat derasnya eksodus kader Demokrat keluar dari partai. Bisa saja kemudian kader-kader lain yang dongkol akan mengultimatum SBY. Misalnya dengan memberi waktu 1 atau 2 minggu bagi SBY dan AHY untuk membuktikan bahwa keluarganya tidak tersandera oleh Andi Arief. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Suprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Jadi begini ceritanya, Bos. Beberapa waktu lalu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief merespon dan mempertanyakan pengetahuan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tentang pemahaman ideologi partai. Ini beberapa waktu lalu ya. Pertanyaan itu tidak terlepas dari pernyataan Mas Hasto yang enggan PDIP dijodohkan dengan Partai Demokrat. Hasto sebelumnya berkata antara PDIP dan Demokrat memiliki basis ideologi yang berbeda katanya. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PDIP yang memang mencari kawan koalisi yang memiliki satu pemahaman. Pernyataan bahwa PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat pada kenyataannya sejak Pilpres 2004 memang belum pernah terjadi. Bukan karena ideologi. Ngerti apa Hasto soal ideologi? Terlalu jauh kalau soal ideologi, itu kata Andi Arief. Inilah salah satu awal Andi Arief mulai menyerang Hasto Kristianto. Kemarin diulang lagi. Kita juga kemudian jadi heran. Kenapa Andi Arief ini sekarang jauh lebih agresif? Kenapa Andi Arief jauh lebih memiliki yang tadinya memiliki sifat cerdas dan cenderung suka mengada-ada? Apakah Andi Arief sedang nggak enak badan? Apalagi ciri-ciri perilaku pecandu yang berbahaya adalah yaitu mengalami halusinasi penglihatan maupun pendengaran. Ini saya duga agak cocok dengan apa yang terjadi pada Andi Arief. Pernyataannya lebih sering berhalusinasi, ngarang, menghayal, membayang-bayangkan, mengada-ada. Lalu seperti dongeng, yaitu fiktif. Niru siapa sih Andi ini? Kan nggak mungkin niru Pak SBY. Kan yang niru Pak SBY kan cuma AHY dan Ibas. Ya, memang saya lihat ada beberapa gelagat Andi Arief ketika bicara. Tapi saya nggak tahu kenapa. Lantas saya coba tanya ke seorang psikolog yang biasa menangani mantan pemakai sabu. Dan saya dapat gambaran perilaku orang-orang yang masih aktif menggunakan narkoba jenis sabu, yaitu pertama, terjadi peningkatan aktivitas hiperaktif atau mengalami kegelisahan yang berlebih. Yang kedua adalah perilakunya menjadi lebih impulsif dari biasanya. Impulsif itu sikap ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukan. Itu namanya impulsif. Kemudian juga memiliki kecenderungan memberikan respon agresif atau kasar pada suatu hal yang terjadi. Lebay lah istilahnya. Kemudian juga sering merasa cemas dan gelisah. Kayak ditagih pinjol. Yang kelima adalah menunjukkan kecurigaan yang berlebihan terhadap orang lain dan menjadi tidak rasional. Mengalami halusinasi penglihatan maupun pendengaran, itu adalah ciri yang keenam. Lalu yang terakhir adalah nggak tidur-tidur selama berhari-hari. Ya, lalu saya bertanya-tanya atas berbagai kegaduhan Andi Arief belakangan ini, apakah 7 perilaku tadi masih ada pada Andi Arief? Anda bisa tulislah di komen ya, jika misalnya punya pendapat atau bahkan pengamatan terhadap elit Partai Demokrat yang satu ini. Ya, sedemikian bahaya efek dari narkoba, jangan sampai keluarga kita mengalaminya. Saya Mas Suprai, salam bletak. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.